Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Adakusuma, NIM 15 2022 014. Dosen pembimbing Bapak Hasani Mulkan, SH, MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Pengantar pendidikan Pancasila itu dibagi menjadi 4. Yang A, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang B, peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang C, pengertian Pancasila. Yang D, landasan pendidikan Pancasila. A, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formal, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Secara historis, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Secara sosiologis, sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Sukanto menegaskan bahwa perspektif sosiologi suatu masyarakat di mana pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Bangsa Indonesia mendasarkan kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu atas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Secara yuridis, negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama. Pendekatan yuridis dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Secara politik, bertujuan agar dapat mendiagnosis dan mampu memformulasikan sarana-sarana tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntut dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama itu terorisme. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penguasaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non, untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis yang secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila dan memberikan dampak pemerosotan moral dan tidak beradab, yaitu dengan maraknya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan diukir alihkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimuran. Desintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Secara teoritik, dipahami bahwa ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. C. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologi, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar. Dalam ajaran Buddha, sila diartikan sebagai moralitas dan Pancasila merupakan 5 aturan atau larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. 5 larangan tersebut disebut juga sebagai
5 prinsip atau 5 principle, yaitu dilarang membunuh atau panatipada virati, dilarang mencuri, adinda virati, dilarang berbuat asusila, kamesu micakara virati, dilarang berkata bohong, musafadah virati, dan dilarang minuman yang memabukkan atau suraprana virati. Pancasila secara historis. Pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan tentang gagasannya terhadap negara Indonesia yang akan dibentuk. Yang kedua, pidato disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Mr. Soepomo ini lebih menekankan pada negara persatuan, kebersamaan sebagai prinsip dasar negara. Yang ketiga, pidato ketiga ini disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juni 1945. Setelah menyampaikan panjang lebar pidato undang-undang dasarnya, maka Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya, tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini kemudian secara konstitusional menjadi rumusan yang sah dan benar sebagai dasar negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila telah digunakan sebagai alat ukur memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan historis. Pancasila mendapat tempat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Pada masa Orde Baru, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 11 MPR 1978 tentang P4. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, ditimbulkan tuntunan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologis komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soepomo, dan tokoh lainnya. Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang terbuka masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian, generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, landasan yuridis. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara yang berlangsung serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola kehidupan yang mengglobal. Sebagai ibu ke sebuah perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya keputusan Dirjen Dikti nomor 2265 Dikti Kep 2000 tentang penyempurnaan Pancasila dalam perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan keputusan Mendiknas nomor 232 U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa telah ditetapkan bahwa pendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan, maka Dirjen Dikti Depdiknas mengeluarkan SK nomor 38 Dikti Kep 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa, memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memilih nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.